ingin membuat Pak Prabowo tidak boleh fokus memimpin Indonesia, jadi harus diganggu dari timur sampai ke barat. Dan mungkin mereka berharap bagaimana supaya Pak Prabowo ini juga kalau perlu jadi lengser. Papua itu ada Bahlil ya, Bahlil ini kan geng Solo juga ya. Di barat ada Aceh diganggu oleh Tito yang juga geng Solo. Ada apa? Geng Solo ini sedang bermain semua di timur dan di barat. Dan yang diganggu itu justru adalah dua provinsi yang selama ini menjadi wilayah daerah yang rawan memisahkan diri dari Indonesia. Saya melihat ini adalah sebuah rekayasa politik yang dirancang untuk menciptakan instabilitas politik bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Bismillah, assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi kader PDIP Ferdinand Huta Hayan mengungkap ada indikasi bahwa geng Solo sedang mengganggu pemerintahan Pak Prabowo karena dianggap Pak Prabowo diam di polemik upaya pemakzulan Gibran dan diam di kasus tudingan ijazah palsu. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Mendagri kurang kerjaan, karena kan banyak pekerjaan penting yang harus diselesaikan kan. Karena urusan pulau-pulau itu sampai masa JK keluar dengan kasih tunjuk Sumatera Utara dulu bisa dasarnya dari zaman Bung Karno tidak ada soal, kok tiba-tiba sekarang itu menjadi masalah. Jadi saya kira banyak hal penting yang harus diselesaikan. Ya jadi Mendagri juga ya kurangi hal-hal yang tidak produktif untuk menjadi perbincangan publik yang bikin rakyat pusing. Sekarang ini rakyat sudah susah, PHK di mana-mana, orang hidup susah, buat lagi tambah susah. Jadi fokus cari tema-tema yang buat rakyat senang dalam keadaan. Kepikiran nggak teman-teman sekalian, sudah berapa lama Prabowo dengan Jokowi tidak bertemu? Setelah pada awal-awal pemerintahan dari Pak Prabowo Subianto, kita menyaksikan bagaimana Prabowo dengan Jokowi sangat rutin bertemu, bahkan dalam seminggu bisa 2 kali. Dan sekarang sudah berbulan-bulan Prabowo dengan Jokowi terlihat tidak pernah bertemu. Terlebih setelah pertemuan antara Pak Prabowo Subianto dengan Bu Megawati Soekarno Putri di Teuku Umar. Tapi sebelum itu sudah mulai tidak ada pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi. Dan sekarang kalau kita melihat Luhut Binsar Panjaitan sudah turun gunung juga bicara tentang ijazah Pak Jokowi. Beliau bahkan mengatakan sakit jiwa terhadap pihak-pihak yang masih membahas soal ijazah Pak Jokowi. Selain itu, Bahlil Lahadilah membuat suasana di daerah Papua Raja Ampat itu menjadi tidak tenang karena soal tambang, izin usaha pertambangan yang mengeruk kekayaan nikel di kawasan Raja Ampat. Bahkan yang paling tersorot di sana adalah PT Agung Surya Pratama yang ternyata pada masa Bahlil izin IUP-nya telah dicabut, dan di masa Bahlil pula IUP-nya kembali dihidupkan sebelum Bahlil pergi berangkat menjadi Menteri ESDM. Dan ketika Menteri ESDM dijabat oleh Bahlil, perusahaan ini beroperasi di Pulau Manuran, Papua. Ada benang merah di sana. Yang ini membuat situasi di timur wilayah Papua menjadi semakin panas, dan kita baru mendengar bagaimana kelompok yang menyebut dirinya Organisasi Papua Merdeka dan disebut oleh pemerintah sebagai kelompok kriminal bersenjata memberikan ancaman dan peringatan kepada siapapun yang bukan orang asli Papua untuk segera meninggalkan Papua. Itu di Papua, ya. Dan di barat ada Aceh yang sekarang memanas karena keputusan Tito Karnavian memasukkan 4 pulau yang selama ini diklaim di wilayah teritorial Aceh dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara. Nah, kalau kita melihat ini, sepertinya ini adalah sebuah strategi politik balasan dari kelompok geng Jokowi, geng Solo, terhadap diamnya Pak Prabowo Subianto atas surat Forum Purnawirawan TNI yang ingin memakzulkan Gibran.
dan diamnya juga Pak Prabowo Subianto terkait ijazah palsu yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Nah, ini ada beberapa benang merah yang menurut saya layak kita analisis. Prabowo Subianto dengan Jokowi sudah tidak bertemu. Prabowo diam terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi. Prabowo diam terhadap Forum Purnawiran TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran. Dan terlihat bahwa Luhut sudah turun tangan juga soal ijazah. Bahlil melakukan polemik di wilayah Papua yang semakin memanas sekarang. Tito melakukan blunder dan membuat panas wilayah barat Indonesia di Aceh. Saya melihat ini adalah sebuah rekayasa politik yang dirancang untuk menciptakan instabilitas politik bagi pemerintahan Prabowo Subianto, yang bagi geng Solo, geng Jokowi, terlihat Prabowo mulai meninggalkan Jokowi. Mereka secara matang menyusun strategi ini, memuat kandungan konflik untuk Prabowo dan PD Perjuangan. Mengapa? Karena Bupati Tapanuli Tengah adalah Masinton Pasaribu yang kader PD Perjuangan. Dan 4 pulau tersebut tiba-tiba dimasukkan Tito ke wilayah teritorial Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipimpin kader PD Perjuangan Masinton Pasaribu. Sepertinya ini ada upaya untuk membuat konflik antara Prabowo Subianto dengan PD Perjuangan melalui Tapanuli Tengah. Ini menurut saya adalah sebuah rekayasa dan rancangan politik yang licik. Bagaimana mereka menciptakan instabilitas politik di pemerintahan Prabowo agar Prabowo mendapat ketidaktenangan politik juga. Karena Jokowi sekarang tidak tenang berpolitiknya. Prabowo dianggap diam soal isu pemakzulan, Prabowo diam soal isu ijazah palsu, dan akhirnya geng Solo melakukan manuver-manuver politik untuk menunjukkan bahwa mereka masih ada dan tidak boleh dianggap main-main oleh Prabowo Subianto. Ini adalah sebuah analisis. Boleh dipercaya, boleh tidak. Boleh dianggap kebenaran, boleh tidak. Tetapi namanya analisis tentu bisa kita kembangkan. Apakah itu benar atau tidak. Tapi yang pasti, Tito melakukan blunder. Kalau saja Tito berkonsultasi dengan Badan Intelijen Negara, BIN, tentu mereka punya analisis. Kalau itu dimasukkan ke Sumut, bagaimana gejolak Aceh? Kita tahu Aceh dan Papua adalah dua provinsi yang rentan lepas. Papua menuntut referendum, Aceh sudah pernah menuntut referendum dan akhirnya berdamai dengan Indonesia atas perjanjian Helsinki. Dan jangan sampai sekarang mereka malah menuntut referendum dan memutus MOU Helsinki tersebut. Ini ada apa? Ada apa dengan Bahlil di Papua? Ada apa dengan Tito di Aceh? Dan ada apa dengan Luhut yang harus turun gunung bicara tentang soal ijazah? Tampaknya geng Jokowi sedang bermanuver untuk menciptakan instabilitas politik di pemerintahan Prabowo Subianto. Tujuannya apa? Menggoyang Prabowo, menunjukkan bahwa mereka masih ada, masih kuat. Dan kalau perlu mereka akan berupaya untuk melakukan satu tindakan menjatuhkan Prabowo. Supaya siapa? Gibran naik tahta. Ini adalah analisis kembali. Silakan boleh dipercaya, boleh tidak. Sekali lagi saya nyatakan ini adalah sebuah analisis saya melihat dan menghubungkan fakta-fakta yang ada. Saya Ferdinand Hutahayan mendukung Aceh untuk tetap memiliki 4 pulau yang telah diserahkan Tito kepada Sumatera Utama. Dan saya mengingatkan saudara Bobi Nasution supaya Anda lebih berhati-hati sebagai kepala daerah, jangan sampai terjadi konflik antara masyarakat Sumatera Utara dengan masyarakat Aceh. Salam dari saya Ferdinand Hutahayan. Oke guys, jadi menurut Ferdinand Hutahayan, geng Solo saat ini mulai melakukan upaya rekayasa politik untuk mengganggu pemerintahan Prabowo saat ini, yaitu di provinsi khusus ujung timur dan ujung barat. Indikasi kuat menurut Ferdinand bahwa geng Solo sedang mengganggu pemerintahan Pak Prabowo adalah soal polemik tambang nikel di Raja Ampat yang lagi heboh, dan juga sengketa 4 pulau Aceh dengan Sumatera Utara yang akhirnya Presiden Prabowo hari ini mengambil alih penyelesaian soal sengketa 4 pulau tersebut guys. Tentu polemik-polemik seperti ini sangat mengganggu dan menghambat kesuksesan pemerintahan Pak Prabowo, sehingga pada akhirnya Pak Prabowo sendirilah yang akan mendapat resikonya. Tentu Presiden harus mengkaji ulang untuk merombak atau tidaknya kabinet yang sudah terlihat gesekan politik di internal kabinet yang membuat
banyak masalah di beberapa daerah. Dilihat dari peta gesekan, yaitu ada di Raja Ampat, Papua, dan Singkil Aceh. Inilah yang mungkin dilihat oleh Ferdinand seperti by design agar konsentrasi presiden itu terganggu, guys. Jadi menurut kalian gimana, guys, soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.